Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat dengan tema perancangan sistem game Flappy Bird. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ines Istiazah. Nama saya Cita Aisyah. Nama saya Dinda Putri Herunisa. Sebelum masuk ke sistemnya, kita akan memperkenalkan dulu apa sih itu Flappy Bird. Jadi, Flappy Bird itu adalah sebuah game mobile populer yang dirilis pada tahun 2013 oleh pengembang Vietnam. Game ini tuh memiliki gameplay yang sederhana namun menantang, di mana pemain mengontrol seekor burung kecil bernama Flappy dan harus menghindari pipa-pipa yang muncul secara terus-menerus. Baik, selanjutnya tujuan kami untuk membuat game ini ialah untuk menciptakan game yang menyenangkan dan adiktif dengan gameplay yang sederhana namun menantang, sehingga pemain merasa tertantang untuk mencetak skor lebih tinggi. Selanjutnya adalah analisis sistem. Analisis sistem itu ada dua. Yang pertama adalah komponen sistem dan proses utama. Jadi di komponen sistem ini ada burung, pipa, skor, leaderboard, dan background. Burung itu dikendalikan pemain dengan menekan tombol untuk melawan gravitasi. Yang kedua itu adalah pipa. Pipa itu adalah rintangan yang bergerak yang muncul berpasangan dengan celah di tengah. Ketiga ada skor. Skor itu bertambah setiap kali burung melewati celah di antara pipa. Terus yang keempat ada leaderboard, di mana menyimpan dan menampilkan data tertinggi pemain. Kelima adalah background, memberikan penampilan visual statis di belakang permainan. Selanjutnya adalah prosesor utama. Itu ada yang pertama adalah start game. Itu burung dalam posisi awal menunggu input pemain. Yang kedua adalah gameplay. Burung bergerak ke bawah karena gravitasi pemain menekan tombol untuk terbang ke atas. Yang ketiga ada collision detection, di mana game berakhir jika burung menabrak pipa atau tanah. Selanjutnya ada input nama, di mana setelah game berakhir pemain memasukkan nama. Selanjutnya ada leaderboard, di mana menampilkan nilai skor tertinggi. Lalu ada restart, yaitu game dapat diulang dengan menekan tombol tertentu. Selanjutnya itu ada implementasi PBO. Implementasi PBO itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama itu encapsulation, yang kedua itu inheritance, yang ketiga itu polymorphism, yang keempat itu reusability. Yang pertama itu encapsulation, yaitu membungkus data dan fungsi ke dalam satu unit atau kelas. Yang kedua itu menggunakan atribut privat untuk melindungi data agar tidak diakses langsung dari luar kelas. Yang kedua itu ada inheritance, yaitu pewaris, memungkinkan kelas anak mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Dan dalam kode ini tidak ada implementasi pewarisan secara explicit, tetapi pewarisan dapat diterapkan jika ada pemilikan beberapa tipe burung atau pipa dengan perilaku yang berbeda. Selanjutnya ada polymorphism, di mana metode dengan nama yang sama dapat memiliki implementasi yang berbeda tergantung pada objeknya. Polymorphisme terlihat ketika metode draw dan move dalam kelas breed dan pipa didefinisikan berbeda sesuai kebutuhan masing-masing pada kelas. Yang keempat itu ada reusability, yaitu dengan memisahkan entitas menjadi kelas-kelas seperti bird dan pipa, kode menjadi modular dan mudah digunakan kembali. Dan jika Anda ingin menambahkan fitur baru, misalnya tipe pipa baru atau burung baru, Anda dapat membuat kelas tambahan tanpa mengubah logika utama. Dan selanjutnya itu ada kendala dalam game Flappy Bird, yaitu yang pertama itu game terlalu sederhana kan berisiko cepat membosankan. Yang kedua itu sulit menyeimbangkan tingkat kesulitan. Yang ketiga itu deteksi tabrakan yang tidak akurat. Yang terakhir itu sinkronisasi suara dengan aksi. Selanjutnya ada diagram UML yang telah kami buat, yaitu ada 8. Yang pertama itu diagram use case, diagram class, diagram object, diagram state, diagram activity, diagram sequence, diagram komponen, dan terakhir diagram deployment. Yang pertama itu use case, yaitu player dapat memulai permainan dengan start, memulai ulang dengan restart, dan bermain melalui play game. Yang dihasilkan dari start atau restart, developer bertugas melakukan update untuk meningkatkan fitur dan bug fixing untuk perbaikan masalah. Kedua ada kelas diagram, yaitu adalah mengelola permainan dengan tipe dan breed sebagai elemen utama. Pemain memiliki skor yang dapat dilihat dan diperbaharui di leaderboard.
yang dikelola oleh admin. Admin memiliki kontrol penuh untuk mengatur dan memperbaharui data papan peringkat. Yang ketiga itu ada diagram objek. Jadi permainan dengan burung yang dikendalikan pemain dan rintangan berupa pipa. Pemain memilih skor dan nama yang disimpan di leaderboard, sementara admin mengelola permainan dan papan peringkat. Selanjutnya ada diagram stat. Permainan dimulai di game aktif, berakhir jika burung menabrak pipa atau tanah. Setelah itu, pemain memasukkan nama, leaderboard ditampilkan, dan pemain dapat memilih untuk mulai ulang game yang mengulang permainan ke status game aktif. Selanjutnya yaitu ada diagram sequence, yaitu dimulai dengan pemain yang memulai game, diikuti dengan pembaruan dan pemunculan pipa, serta pergerakan burung oleh pemain untuk melewati pipa. Setelah itu, skor dihitung, disimpan ke database, dan ditampilkan di leaderboard, yang bisa dilihat oleh pemain. Admin mengelola database, data pemain, dan dapat memperbarui leaderboard sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada diagram komponen, di mana menunjukkan bahwa game engine menangani logika permainan, termasuk pengelolaan burung, pipa, koleksi pipa, skor pemain. Kemudian user interface bertanggung jawab menggambarkan elemen di layar, menampilkan layar game over dan leaderboard. Sementara itu, database skor menyimpan skor pemain setelah permainan selesai dan mengambil skor tertinggi untuk ditampilkan di leaderboard. Selanjutnya ada diagram deployment, yaitu player membuka aplikasi dan terhubung ke sistem utama Flappy Bird yang terdiri dari komponen sistem untuk game dan sistem function yang mengelola permainan, termasuk memunculkan pipa, menghitung skor, melewati pipa, dan menjalankan burung. Database menyimpan data permainan melalui komponen DB Flappy Bird, sementara admin mengelola sistem dan terhubung dengan database untuk pemeliharaan dan pengelolaan data. Selanjutnya ada diagram activity, yaitu menjelaskan tahapan-tahapan yang ada di dalam sistem yang kami buat. Di sistem yang kita buat ini ada kelas burung dan kelas pipa. Kelas burung ini mendeskripsikan tentang burung dan kelas pipa ini mendeskripsikan tentang pipa. Di dalam kelas burung ini ada atribut dan metodenya, yaitu atribut X dan Y itu posisi burung di layar, velocity itu kecepatan vertikal burung. Metodenya itu ada fluff, draw, dan move. Fluff itu membuat burung melompat dengan memberi kecepatan negatif. Move itu untuk menambahkan efek gravitasi dan menggerakkan burung. Draw itu menggambar burung di layar. Dan kelas pipa itu atributnya X, posisi horizontal pipa. Height-nya itu tinggi acak pipa bagian atas, dan metodenya itu ada move menggerakkan pipa ke kiri, draw menggambar atas dan bawah, dan collision itu mengecek apakah burung bertabrakan dengan pipa atau tanah. Selanjutnya kita akan merunning sistem yang telah kita buat. Jadi gravitasinya itu menekan spasi untuk menjalankan burungnya ini. Dan kalau misalnya burungnya menabrak pipa atau tanah, itu akan mati. Jadi di akhir game itu ada tampilan untuk menyimpan data atau skor dari pemainnya. Di sini kita masukkan nama, kemudian akan tersimpan dengan mencet enter. Nah, di situ ada nama-nama orang yang telah memainkan ini. Selanjutnya kita bisa tekan enter lagi untuk mulai. Sekian project yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.